Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Pak Joko yang ketika melihat video ini. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang membahas modul pelatihan. Untuk anggotanya ada saya sendiri, Rizky, kemudian ada Madania Mahira, dan ada Pramadia Anggara. Oke, kemudian masuk ke bagian pendahuluan. Organisasi dan sistem kerja yang kami tinjau di sini merupakan keluarga mahasiswa teknik industri, yaitu himpunan mahasiswa jurusan yang menaungi 2 jurusan, yaitu teknik industri dan manajemen rekayasa. Nah, kemudian visi, misi, dan value dari organisasi ini, yaitu MTI ITB as an engaging community striving for self-actualization, dengan misi yang terdapat pada slide, dengan value, cakap, bermoral, dan berpengabdian. Berikut adalah struktur organisasi dari Badan Pengurus MTI ITB. Pada dasarnya, proses bisnis MTI ITB adalah untuk mengembangkan sarjana TIMR yang memiliki nilai cakap, berpengabdian, dan bermoral yang tinggi. Dan proses ini dilakukan melalui kaderisasi yang diatur dalam dokumen dengan nama Grand Design Kaderisasi MTI. Berikut adalah bentuk diagram alir untuk proses kaderisasi tersebut, dan dalam melaksanakan memantau ketercapaian kaderisasi ini digunakan kamus kompetensi yang diadaptasi dari kamus Spencer and Spencer. Dengan demikian, berdasarkan sifat dan tujuan dari MTI ITB, dapat dirumuskan tujuan perancangan sistem pelatihan untuk MTI, yaitu yang pertama, untuk menjalankan proses bisnis organisasi itu sendiri, dan kedua, mengembangkan anggota MTI sehingga dapat memenuhi kompetensi yang dibutuhkan MTI untuk mencapai tujuannya dengan lebih baik lagi. Kemudian berikut merupakan flowchart pengerjaan tugas besar yang dimana diawali dengan menentukan topik tugas besar yang kemudian diakhiri dengan mengumpulkan tugas besar. Oke, kemudian lanjut ke bagian benchmarking. Topik mengenai penjelasan sistem. Sistem yang dikaji adalah sistem pengembangan SDM dan sistem manajemen pengetahuan yang berbasis pada kompetensi pekerja. Terdapat 2 jenis pengembangan SDM, yaitu pengembangan SDM dan juga pelatihan. Terdapat 3 jenis pengembangan SDM, yaitu untuk jenjang karir, menutup gap kompetensi, dan memperkaya kompetensi. Sedangkan untuk manajemen pengetahuan, itu adalah untuk mengelola pengetahuan yang bersifat eksplisit dan juga tacit. Boleh next. Pengumpulan data untuk benchmarking akan dilakukan melalui observasi pada search engine berupa Google. Untuk mendapatkan best practice dari sistem yang akan dibentuk, benchmarking akan dilakukan pada 3 sistem, yaitu ScienceSoft, AddUp, dan juga Hurix Digital. Pertama adalah ScienceSoft. Berikut merupakan penjelasan mengenai ScienceSoft, yaitu ERP atau sistem pertama yang akan kami kaji sebagai benchmarking. Terdapat 5 fitur utama pada ScienceSoft, yaitu Learning Content Development and Management, Learning Process Administration and Delivery, Social Features, Analytics and Reporting, dan Integration. Boleh di next. Ini merupakan contoh dari fitur. Dan ini merupakan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu memiliki expertise pada berbagai bidang, memiliki fitur gamifikasi, mampu terintegrasi dengan software lain, dan memiliki kemampuan advanced AI. Tapi kekurangannya adalah transparansi pricing yang tidak tersedia, tidak terdapat micro-learning, dan juga tidak terdapat fitur peer learning. Oke, kemudian lanjut ke benchmarking pada aplikasi AddApp. Jadi AddApp merupakan learning management system yang dikhususkan untuk mobile device. Kemudian fitur utama dari AddApp itu ada 4, micro-learning, gamifikasi, social learning, dan analytics. Berikut merupakan tampilan dari fitur-fiturnya, ada micro-learning, gamifikasi, social learning, dan analytics. Kemudian kelebihan dari AddApp itu pertama user interface-nya mengikuti perkembangan zaman, library-nya itu customizable, banyak fitur yang dapat mendukung perkembangan pekerja, serta dirancang untuk mobile sehingga dapat memudahkan pekerja. Sedangkan kekurangannya itu paket harganya berjenjang sehingga dapat cukup mahal bagi beberapa perusahaan. Kemudian sulitnya dilakukan integrasi dengan software luar AddApp, dan AddApp belum menggunakan format SCORM dalam sistem e-learning-nya. Software terakhir yang kami kaji adalah Hurix Digital. Hurix Digital adalah penyedia solusi digital untuk perusahaan dan institusi pendidikan yang menspesialisasi dalam bidang online teaching platform. Fitur-fitur utama Hurix Digital adalah game-based learning, scenario-based learning, business simulations, mobile learning, dan learning paths. Berikut adalah contoh tampilan Hurix Digital. Kelebihan dari Hurix Digital adalah dapat diakses dari manapun, kemudian modulnya juga terfokuskan, dan ada berbagai macam bentuk pembelajaran, terdapat fitur gamifikasi, dan juga desain yang menarik dan responsif. Namun, karena customizability yang tinggi, memang Hurix Digital tidak terpampang jelas harganya di laman produk, dan juga tidak mengintegrasikan pengguna lain dalam proses pembelajaran.
Berikut adalah perbandingan yang dilakukan di antara 3 software yang kami kaji. Berdasarkan hasil compare dan contrast, yang paling baik adalah ScienceSoft. Sehingga yang dijadikan acuan utama untuk membentuk sistem kami adalah ScienceSoft. Karena secara keseluruhan memiliki fitur yang paling lengkap dan juga keunggulan eksklusif. Namun, walaupun ScienceSoft yang paling lengkap, tetap terdapat peluang perbaikan, yaitu mengimplementasikan fitur social learning dan admin portal yang dimiliki AdApp tapi tidak dimiliki oleh ScienceSoft. Bagian selanjutnya adalah dasar teori modul pelatihan. Berikut merupakan sejarah awal pengembangannya, yaitu dari Frederick Winslow Taylor mengenai scientific management, yaitu prinsip division of labor, dilanjutkan pada World War II, yaitu job instruction training. Boleh next. Ini merupakan lini masa dari pengembangan sumber daya manusia dan juga sistem pelatihan. Lalu selanjutnya untuk kedepannya akan ada istilah AI dalam training dan development, yaitu penggunaan employee learning chatbots dan juga AI for content creations. Kemudian berikut adalah beberapa teori dan terminologi penting yang perlu diketahui terkait sistem pelatihan. Yang pertama adalah learning atau proses memperoleh mengembangkan pengetahuan yang baru. Kemudian pengembangan, yaitu pengalaman learning yang membuat seseorang memperoleh tingkat pengetahuan, keterampilan, atau nilai yang lebih tinggi. Dan terakhir adalah pelatihan, yaitu aktivitas instruksional yang sistematis untuk mendorong learning. Selanjutnya, ada beberapa kondisi yang dapat menjustifikasi diperlukannya pelatihan sebagaimana ditunjukkan pada slide, dan dalam merancang pelatihan perlu diterapkan suatu model pelatihan sistematis yang terdiri dari 4 tahap, yaitu identifikasi kebutuhan pelatihan, merencanakan program pelatihan, mengimplementasi pelatihan, dan mengevaluasi pelatihan. Selanjutnya, ada beberapa teknik-teknik pelatihan yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan yang dapat dilihat pada slide. Dan yang penting juga selain metodenya adalah medium penyampaian pelatihan. Yang sedang populer dewasa ini adalah penyampaian secara digital, yaitu e-learning, yang secara definisi adalah penyampaian atau pemberian peluang dan dukungan pembelajaran melalui teknologi komputer dan berbasis web untuk membantu kinerja dan pengembangan individu. Berdasarkan gunanya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu self-paced, live, dan kolaboratif, sementara teknologi utama pembentuk e-learning adalah LMS, LCMS, dan learning portals. Kemudian untuk regulasi pelatihan yang kami cari itu ada 3. Pertama ada Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2006, Permenaker Nomor 8 dan Tahun 2014, dan Permenaker Nomor 11 Tahun 2013. Untuk poin-poin penting dari PPRI nomor 31 itu dapat pada slide, itu pada pasal 1 ayat 9, pasal 3, pasal 10 ayat 1, dan pasal 13 ayat 2. Kemudian untuk regulasi Permenaker RI nomor 8 tahun 2014, itu poin-poin pentingnya terdapat pada slide, pada pasal 3, pasal 4 ayat 1, pasal 8 ayat 1, dan pasal 9. Kemudian lesson learned yang didapat dari pencarian regulasi pelatihan tadi ialah fokus pelatihan harus menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemudian sarana pelatihan itu harus memenuhi persyaratan. Prinsip pelatihan itu harus menyesuaikan pelatihan yang dibutuhkan oleh pekerja. Kemudian pelaksanaannya itu harus dilakukan berdasarkan jenjang kualifikasi dan klaster kompetensi pekerja. Serta peserta harus memiliki kesesuaian antara gap kompetensi dan kompetensi yang dapat diraih dari suatu pelatihan. Kemudian lanjut ke project identification. Pertama adalah pengidentifikasi masalah atau problem, di mana terdapat 3 masalah yang teridentifikasi, atau terdapat anggota yang memiliki penilaian di bawah level kompetensi, belum terdapat tindak lanjut dari ketidaktercapaian kompetensi, dan yang ketiga sistem pelatihan yang belum terstandarisasi. Lalu ada opportunities atau peluang yang didapat, yaitu dapat dikembangkan program pelatihan yang terstruktur sehingga dapat mencapai level kompetensi yang ditetapkan dan mengoptimisasi produktivitas dan kinerja anggota badan pengurus. Lalu selanjutnya ada direktif yang merupakan arahan kebutuhan dari pihak yang terlibat, yaitu terdapat 6, yaitu pelatihan umum, pelatihan personalisasi, prioritasi pelatihan, fasilitas pembelajaran sinkron, pelatihan berbasis peer learning, dan juga evaluasi pelatihan. Berdasarkan masalah, peluang, dan juga arahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, kita tetapkan scope atau ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Batasan yang ditentukan untuk penelitian ini adalah sistem dibuat ditujukan untuk pengembangan kompetensi berdasarkan kamus kompetensi yang sudah digunakan MTI saat ini, dan sistem yang dibuat ditujukan untuk anggota MTI ITB yang merupakan anggota Badan Pengurus MTI. Sementara asumsi yang melandasi penelitian ini adalah kamus kompetensi MTI ITB yang saat ini sudah cukup baik merepresentasikan kebutuhan organisasi, dan pengguna sistem adalah magang dan staf Badan Pengurus MTI ITB. Selanjutnya adalah problem analysis.
yaitu pertama cause and effect analysis. Berikut merupakan permasalahan yang telah teridentifikasi. Lalu selanjutnya akan dilakukan fishbone diagram, cause and effect analysis dengan menggunakan fishbone diagram, di mana akar masalahnya ditinjau dari 4 aspek, yaitu man, equipment, material, dan method. Dari fishbone diagram tersebut ditetapkan sistem improvement objektif, yaitu tujuan yang ditetapkan untuk meningkatkan atau memperbaiki suatu sistem, dan terdapat pada slide. Berdasarkan sistem improvement objektif yang telah didefinisikan sebelumnya, ditentukan key performance indicator yang merupakan metrik atau indikator penilaian kinerja suatu proyek. KPI yang ditentukan itu diturunkan dari sistem improvement objektif yang kemudian dihasilkan pada slide. Kemudian critical success factor dari tugas besar ini pertama atau dari pembangunan sistem pelatihan MTI-ITB ini pertama ada sistem owner, terutama Kepala Prodi TI dan MRITB serta Ketua Himpunan MTI-ITB, kemudian user, dan kualitas dari sistem itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan requirement analysis. Nah, untuk functional requirement itu terdapat pada slide, itu dibagi jadi 4. Pertama user interface requirement yang terdapat pada slide, kemudian user interface requirement, kemudian ada processing requirement, ada storage requirement, dan ada control requirement. Sedangkan untuk non-functional requirement itu dipetakan berdasarkan kerangka pieces, performance, information, economic control, efficiency, dan service yang terdapat pada slide. Ini untuk economic control efficiency. Dan yang terakhir untuk service. Kemudian berikut adalah cross-functional diagram untuk proses bisnis MTI secara detail yang telah dipetakan. Selanjutnya ada konteks diagram yang menggambarkan bagaimana interaksi aliran data antara sistem dengan entitas eksternal. Di sini sistemnya ada untuk mengelola sistem pelatihan SDM MTI-ITB, dan ada 4 entitas eksternal, yaitu staf MTI, divisi PMM, kepala departemen, dan juga kepala divisi. Untuk decomposition diagram sebagai berikut. Decomposition diagram itu merupakan diagram yang menjelaskan proses-proses dalam sistem yang membagi sistem secara keseluruhan menjadi fungsi-fungsi kecil. Terdapat 6 fungsi kecil dari sistem yang akan kami bangun, yaitu mengelola data pengguna, mengelola pengembangan program pelatihan, mengelola kebutuhan kompetensi, mengelola administrasi pelatihan, mengelola evaluasi pelatihan, dan mengelola login anggota. Yang detailnya terdapat pada slide. Selanjutnya akan dibentuk data flow diagram level 1 dan level 2. Berikut merupakan DFD untuk level 1 dari sistem yang didasarkan pada decomposition diagram dan konteks diagram. Berikut merupakan data flow diagram untuk level 2, proses mengelola data anggota. Berikut untuk proses kedua, proses ketiga, proses keempat, dan berikut merupakan DFD proses kelima. Lalu selanjutnya untuk data requirement definition akan menggunakan 3 tools, yaitu ERD, LDM, dan juga PDM. Ini merupakan ERD dari sistem pengembangan atau pelatihan MTI-ITB yang akan dibentuk. Lalu ini merupakan logical database model dengan bantuan Microsoft SQL Server. Dan berikut merupakan PDM yang dilakukan atau dirancang juga dengan bantuan Microsoft SQL Server. Berdasarkan fungsi, proses, dan pengguna, dan juga aliran data yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya, dipetakanlah user interface tree untuk menentukan bagaimana antarmuka harus dirancang supaya dapat memenuhi kebutuhan user. Ada 4 jenis user, yaitu staf biasa, staf divisi PMM, ketua divisi, dan ketua departemen. Berikut adalah user interface tree untuk staf divisi PMM, untuk ketua divisi, dan untuk ketua departemen. Oke, kemudian dipetakan structure chart yang itu merupakan diagram yang menggambarkan sistem dengan lebih rinci yang terdapat pada slide. Di mana diagram ini memetakan sistem ke dalam fungsional yang lebih rendah. Berdasarkan user interface tree dan structure chart, dibuat sebuah mockup untuk rancangan user interface melalui Figma seperti yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah sistem STM dan petunjuk. Ini merupakan sistem pelatihan, yaitu MTI Improve, yang merupakan sistem pelatihan yang dirancang untuk organisasi keluarga mahasiswa teknik industri ITB. Berikut adalah fitur-fitur penting yang dimiliki oleh staf umum, yaitu profile, course catalog, calendar, assessment, dan my learning. Kemudian untuk staf PMM ada tambahan fitur berupa course management dan competence management. Untuk kepala divisi ada competence management dan reporting, dan untuk kepala departemen, reporting dan analytics.
Oke, bagian yang terakhir untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari tugas besar ini ialah tugas besar ini menghasilkan rancangan berupa sistem improvement objektif, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, sistem SDM, pemodelan proses, dan pemodelan data yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian tugas besar ini menghasilkan rancangan user interface yang juga telah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian saran yang dapat kami berikan yaitu dalam melakukan analisis kebutuhan sistem jika tidak dibatasi dengan waktu, sebaiknya dilakukan bersama dengan stakeholder. Kemudian dalam pembuatan user interface dari sistem diharapkan dapat mempertimbangkan aspek kognitif dari manusia, serta yang terakhir pengembangan sistem dapat dilakukan hingga pembuatan prototipe, sehingga dapat memvalidasi tabel basis data ataupun fungsional dari sistem yang telah dirancang. Berikut merupakan sumber referensi yang kami gunakan untuk menyusun atau menyelesaikan tugas besar ini. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih Pak Joko atas waktunya.